Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulip Yuni Rosyani Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Izinkan saya memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Muhtarom dan pengajar praktik saya Ibu Andriani. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future. Model refleksi 4F dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang dapat diterjemahkan menjadi 4P. Facts, pengalaman, hal baik, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Feeling, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melaksanakan aksi nyata. Finding, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. And futures, penerapan tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Facts atau fakta yang saya alami. Pengalaman. Modul 1.4 ini tetap dimulai menggunakan tahapan merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 5 Desember 2022, kami mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, kami melakukan pengamatan dan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 6 bagian yang kami pelajari dari materi budaya positif. Begitu padat materi yang dipelajari, namun semuanya penting dan bermanfaat. Kegiatan dilanjutkan pada ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator kami, Bapak Muhtarom, dan didampingi oleh pengajar praktik kami, Ibu Andriani. Di ruang kolaborasi ini, kami mendiskusikan 4 kasus mengenai penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya kami mengikuti sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Saprudin. Instruktur kami memberikan penguatan materi disiplin positif. Selain itu kami juga membuat koneksi antar materi, demonstrasi kontekstual, dan rancangan aksi nyata. Dalam menerapkan segitiga restitusi, saya dapat menyelesaikan permasalahan murid dengan baik. Murid juga sangat antusias menyelesaikan masalahnya karena mereka diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Pada saat saya melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan guru, para guru sangat aktif dalam berdiskusi dengan saya dan sangat antusias mengikuti kegiatan pengimbasan yang saya lakukan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan murid itu masih kurang tepat. Saya juga belum bisa menggunakan posisi control manager secara konsisten. Hal baik. Dalam mempelajari modul 1.4 ini, banyak hal baik yang saya alami, yaitu saya bisa mengerti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hambatan. Tidak ada hambatan yang berarti dalam menerapkan modul 1.4 ini di sekolah, terutama mengenai disiplin positif dan keyakinan kelas. Saya mendapat dukungan yang baik dari stakeholder di sekolah. Hambatan kecil yang saya hadapi hanya masih sedikit ragu dalam menerapkan tahapan segitiga restitusi. Solusi dalam mengatasi masalah. Saya akan berusaha untuk mendalami konsep-konsep baru yang saya pelajari di modul 1.4 ini sehingga saya dapat menerapkannya dengan baik tanpa ada keraguan mengenai tahapannya. Melakukan pendekatan dan kolaborasi dengan warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang saya mulai dari kelas di mana saya mengajar. Feelings atau perasaan yang saya alami. Perasaan. Saya sangat bersyukur dapat mempelajari modul 1.4 ini karena saya mendapatkan banyak ilmu dan hal baru. Saya senang dapat berdiskusi dengan para calon guru penggerak, fasilitator, dan pengajar praktik yang telah membuka wawasan saya tentang budaya positif. Saya juga senang dapat mengimbaskan materi disiplin positif dengan murid dan rekan guru di sekolah. Perasaan.
Perasaan saya sangat senang pada saat saya mempelajari modul 1.4 ini. Saya tertantang untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, dan saya sangat antusias untuk menempatkan diri saya pada posisi kontrol sebagai manajer. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias karena saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman baru. Sebagai contoh yaitu pengalaman dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan, saya sangat bersemangat sekali melakukan aksi nyata modul 1.4 ini, terutama dalam melaksanakan segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas dengan murid, serta melakukan pengimbasan dengan rekan sejawat. Saya mendapatkan respon yang positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan. Hal ini membuat saya lebih bersemangat untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Findings, pelajaran. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran pada modul 1.4 ini, yaitu mengenai 1. Ilusi kontrol, bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. 2. Hukuman dan penghargaan tidak akan berpengaruh banyak dan dalam jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan karakter murid dan akan sulit untuk menimbulkan motivasi intrinsik murid. 3. Setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan murid pasti memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya yang terjadi bisa secara positif maupun secara negatif. 4. Murid akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Oleh karena itu, sebuah keyakinan kelas akan dengan sadar dijalankan oleh murid daripada hanya sekedar peraturan kelas. 5. Dalam menangani permasalahan murid, sebaiknya dilakukan melalui 3 tahapan segitiga restitusi, sehingga siswa dapat memikirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. 6. Sebagai guru, saya harus bisa menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer dalam membantu murid menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Hal ini agar murid merasa dihargai. Hal baru yang saya dapatkan, yaitu konsep restitusi. Ternyata apa yang saya yakini selama ini kurang tepat, hanya berupa ilusi bahwa saya bisa mengontrol murid. Selain itu, selama ini saya berpikir bahwa memberikan hukuman akan membuat murid jera dan memberikan penghargaan akan menumbuhkan motivasi murid. Tapi ternyata sekarang saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan tidak akan efektif. Yang tepat adalah dengan menggunakan restitusi. Keyakinan kelas. Selama ini saya menerapkan peraturan kelas yang saya anggap semua murid akan patuh terhadap peraturan yang saya buat. Murid tidak benar-benar menjalankan peraturan yang ada karena tidak meyakini peraturan tersebut. Apalagi kata-kata dalam peraturan masih banyak yang menggunakan kata larangan berupa tidak boleh, dilarang, dan jangan. Sekarang saya menyadari bahwa keyakinan kelas akan lebih efektif karena disusun secara bersama-sama dan ditulis menggunakan kalimat-kalimat positif sesuai keyakinan murid. Future atau hal yang akan saya lakukan. Hal yang akan saya lakukan yaitu menyelesaikan permasalahan murid secara bijaksana, menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan mencari tahu penyebab kesalahan yang dilakukan serta mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut. Menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer secara konsisten agar murid bisa berpikir kritis untuk mencari solusi permasalahannya. Mengadakan sosialisasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah agar budaya positif di sekolah segera terwujud. Berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi Dwi mingguan modul 1.4 budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.